Pernikahan saya dan Budi baru saja berakhir kemarin. Di halaman rumah mertua saya, di sebuah desa yang damai di daerah Klaten, Jawa Tengah, sisa-sisa janur kuning dan beberapa kuntum melati yang layu masih berserakan. Suasana riuh dan meriah dari hari bahagia itu seakan lenyap tak berbekas, hanya menyisakan keheningan yang menyesakkan dada. Sejak subuh, saya sudah harus bangun pagi untuk bersih-bersih, menyapu dari dalam rumah hingga ke halaman, lalu menyingsingkan lengan baju untuk mencuci tumpukan piring kotor sisa acara syukuran semalam. Punggung saya terasa pegal linu, kedua kaki saya seakan remuk karena berhari-hari berjalan di atas sepatu hak tinggi, tetapi dalam hati saya terus berkata pada diri sendiri untuk berusaha menjalankan kewajiban sebagai menantu baru. Menjelang siang, kerabat keluarga Budi mulai berdatangan untuk makan bersama, sebuah acara yang mereka sebut kumpul keluarga Trah. Hidangan telah disajikan di tengah ruang utama. Asap dari panci soto ayam yang gurih mengepul, berpadu dengan aroma ayam opor, dan sambal terasi yang semerbak memenuhi sudut rumah. Ibu Ratmi, ibu mertua saya, duduk dengan angkuh di tempat paling terhormat di atas sebuah dipan kayu jati yang mengkilap. Beliau mengenakan kebaya dari bahan sutra berwarna merah marun, wajahnya dingin tanpa ekspresi, dan tatapan matanya yang tajam terus mengawasi saya yang sibuk mengambilkan nasi untuk para sesepuh. Budi duduk tepat di sebelah ibunya, tangannya memegang gelas berisi es teh, sibuk berbincang dengan para tamu, sama sekali tidak melirik sedikit pun untuk melihat betapa lelahnya saya yang bermandikan keringat. Acara makan-makan berlangsung cukup lama, diiringi gelak tawa yang riuh rendah. Tiba-tiba, Ibu Ratmi menggebrak meja dengan keras. Brak, seluruh rumah langsung hening. Beliau menunjuk ke arah saya dengan dagunya, suaranya yang melengking terdengar penuh perintah. Dewi, ambilkan nasi yang banyak, lauk ayam bagian paha, dan kuah soto yang paling kental, bawa ke kamar untuk Tono. Dia main game di atas dari pagi, pasti sudah kelaparan. Cepat, jangan buat adikmu menunggu. Tono adalah adik kandung Budi, usianya sudah lebih dari 20 tahun, postur tubuhnya tinggi tegap, tetapi luar biasa malas. Sejak saya menginjakkan kaki di rumah ini, saya belum pernah melihatnya membantu pekerjaan apapun, hanya terpaku di depan komputernya di lantai 2. Permintaan ibu mertua membuat saya tertegun. Wajar jika ada yang sakit, keluarga akan merawat dan melayani di tempat tidur. Tetapi Tono adalah seorang pemuda yang sehat dan kuat. Di bawah, para kerabat dan tetua sedang berkumpul. Mengapa saya, seorang kakak ipar, harus mengantarkan makanan ke kamarnya hanya karena dia sibuk bermain game? Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga nada bicara selembut dan sesopan mungkin. Maaf Bu, di bawah sedang ramai oleh para eyang dan pakde. Tono juga sudah dewasa. Biar saya panggil saja dia turun untuk makan bersama agar lebih meriah dan sopan. Kalau saya antarkan ke atas, saya khawatir nanti dia jadi terbiasa manja, dan tidak baik jika dilihat oleh para kerabat. Begitu saya selesai bicara, raut wajah Ibu Ratmi langsung berubah. Alisnya terangkat naik, wajahnya memerah padam karena marah. Beliau merasa wibawanya sebagai seorang ibu mertua terancam di hadapan seluruh sanak saudara. Tanpa memberi saya kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh, Ibu Ratmi bangkit berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah saya. Oh, sudah pintar kamu ya? Baru datang sehari sudah berani menggurui ibu mertua dan adik iparmu? Kamu pikir karena keluargamu punya sedikit uang, kamu bisa jadi juragan di sini? Rumah ini sial sekali mendapatkan menantu tidak tahu sopan santun sepertimu. Sebelum saya sempat bereaksi atas hinaan pedas itu, kepala saya tiba-tiba terasa pusing, sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi kiri saya, plak. Suara tamparan itu menggema di tengah keheningan. Kekuatan tamparan dari seorang wanita yang sedang dilanda amarah begitu dahsyat hingga membuat saya terhuyung dan nyaris jatuh. Sudut bibir saya mulai mengeluarkan darah yang terasa asin. Telinga saya berdengung, sebelah pipi saya terasa panas, bengkak, dan nyeri bukan main. Saya menatap Ibu Ratmi dengan nanar, lalu beralih menatap Budi, pria yang baru kemarin saya berjanji untuk sehidup semati. Saya berharap dia akan membela saya, melindungi istrinya yang lemah ini. Tapi tidak. Budi tetap duduk membeku. Matanya melotot ke arah saya. Nadanya ketus, menyalahkan saya seiring dengan ibunya. Kamu ini kenapa, sih? Ibu suruh ya nurut saja, kenapa membantah? Jadi menantu itu yang penurut,
Jangan sampai aku kehilangan rasa hormat padamu. Tamparan ibu mertua tidak sesakit pengkhianatan dan kelemahan suami saya. Jantung saya serasa diremas, hingga hancur berkeping-keping. Semua angan-angan tentang keluarga yang bahagia, tentang kesabaran demi keharmonisan rumah tangga, seketika sirna. Saya sadar, saya telah melakukan kesalahan fatal dengan menyerahkan hidup saya ke tempat yang kelam ini. Suasana di dalam rumah menjadi begitu kaku dan dingin, menyesakkan. Para kerabat Budi ada yang menatap kaget, ada yang berbisik-bisik, tetapi tidak ada satupun yang berani melerai. Mereka seolah menganggap wajar jika seorang ibu mertua menghukum menantunya dengan kekerasan sebagai pelajaran. Rasa malu yang luar biasa, bercampur dengan amarah yang memuncak bergejolak di dada saya, seperti gunung berapi yang siap meletus. Saya tidak menangis. Air mata kelemahan telah hangus terbakar oleh api dendam, sejak Budi ikut memarahi saya. Saya berdiri tegak, menyeka darah di sudut bibir dengan punggung tangan. Tatapan mata saya yang dingin menyapu setiap wajah acuh tak acuh di rumah asing ini, lalu berhenti pada Ibu Ratmi yang berdiri berkacak pinggang dengan ekspresi puas. Jika kesabaran saya dianggap sebagai kelemahan, jika rasa hormat saya diinjak-injak tanpa ampun, maka saya tidak perlu lagi menjaga harga diri keluarga busuk ini. Tanpa ragu sedetik pun, saya membalikkan badan dan langsung meraih panci soto ayam yang ada di atas meja. Panci itu baru saja diangkat dari kompor, kuahnya masih mengepul panas, dengan potongan ayam, saun, dan irisan tomat yang mengambang di antara lapisan kaldu kuning yang gurih. Dengan segenap kekuatan dan amarah, saya menyiramkan seluruh isi panci panas itu ke arah Ibu Ratmi. AKH. Jeritan melengking merobek keheningan. Kuah soto membasahi kuyup kebaya sutranya. Beberapa helai seledri menempel di rambutnya. Meskipun tidak sampai mendidih dan menyebabkan luka bakar parah, panasnya kuah itu cukup untuk membuat Ibu Ratmi terlonjak kaget, mundur ketakutan, lalu terjatuh di atas dipan kayu. Seluruh rumah gempar seperti sarang lebah yang diganggu. Ada yang berteriak-teriak, ada yang lari mengambil lap basah, ada pula yang sibuk membersihkan pakaian Ibu Ratmi. Budi tergopoh-gopoh membantu ibunya berdiri, lalu berbalik ke arah saya dan meraung marah. "Kamu sudah gila, Dewi? Kamu berani menyiram ibu dengan air panas? Kamu cari mati ya?" Saya tidak menggubrisnya. Mengabaikan kekacauan dan sumpah serapah di belakang saya berbalik dan berjalan cepat menuju kamar pengantin kami yang penuh dengan dekorasi norak berwarna merah. Saya mengambil pakaian ganti, melemparkan semua barang pribadi, dokumen identitas, dan sebuah tas berisi seluruh uang mahar dan hadiah pernikahan ke dalam koper kecil. Kamar ini, rumah ini, mulai detik ini, tidak akan pernah saya injak lagi. Saya menyeret koper saya langsung menuju pintu utama. Beberapa kerabat mencoba menghalangi, tetapi melihat tatapan mata saya yang dingin dan penuh tekad, mereka pun menyingkir. Saya melangkah keluar dari gerbang, memberhentikan sebuah ojek yang mangkal di ujung gang, dan memintanya untuk mengantar saya langsung ke rumah orang tua. Pernikahan saya dimulai kemarin, dan resmi berakhir siang ini. Motor melaju, membawa serta kepahitan namun juga kelegaan yang luar biasa. Setibanya di rumah, ayah dan ibu saya sedang duduk di teras, membersihkan sayur kangkung untuk makan sore. Melihat putri mereka yang baru menikah kemarin kini pulang membawa koper dengan wajah lebam bekas tamparan, ayah saya sampai menjatuhkan gelas kopinya. Ibu saya berlari panik dan memeluk saya erat. Tangannya yang kasar gemetar saat menyentuh bekas merah di pipi saya. "Ya Gusti, anakku kenapa ini? Siapa yang tega memukulmu sampai begini nak?" Mendengar suara ibu, semua kekuatan dan ketegaran yang saya bangun tadi runtuh seketika. Saya menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil, menumpahkan semua kepedihan di pelukan ibu. Saya menceritakan segalanya, dari permintaan mengantar nasi untuk adik ipar, tamparan mertua, hingga sikap pengecut pria yang saya sebut suami. Ayah saya, setelah mendengar semuanya, urat-urat di dahinya menonjol karena marah. Beliau memukul meja kayu dengan keras, suaranya berat dan tegas. "Bapak dan ibu membesarkanmu, menyekolahkanmu baik-baik, bukan untuk diinjak-injak seperti ini. Kamu tinggal di sini saja sama bapak dan ibu. Bapak dukung kamu cerai sekarang juga. Tinggalkan keluarga patriarkis dan kasar seperti itu. Bertahan sehari lagi hanya akan menambah penderitaan seumur hidupmu." Kata-kata ayah bagaikan obat penenang yang ajaib,
meredakan rasa sakit fisik dan batin saya. Saya menyeka air mata dan mengangguk mantap. Benar, saya masih punya keluarga, punya orang tua yang mencintai saya tanpa syarat. Saya akan memotong sendiri benang kusut ini dan memulai hidup baru. Malam itu, saya berbaring gelisah di ranjang masa kecil saya. Peristiwa mengerikan tadi siang terus berputar di kepala, membuat saya tidak bisa memejamkan mata. Meskipun orang tua telah menghibur, hati saya masih dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa Budi bisa berubah begitu cepat? Saat pacaran, dia selalu tampak tenang, pengertian, dan sangat perhatian. Karena topeng sempurnanya itulah, saya setuju untuk menikah. Apakah pernikahan benar-benar kuburan cinta? Atau sejak awal semua ini hanyalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan rapi? Keesokan paginya, saat matahari baru saja menyelinap melalui celah jendela, telepon saya berdering tanpa henti. Itu dari Rina, sahabat saya sejak kuliah, seorang yang sangat cerdas dan tajam. Suara Rina di seberang sana terdengar tergesa-gesa, napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari. "Dewi, kamu di mana? Dengerin aku baik-baik. Tenang ya, si Budi itu nggak sebaik yang kamu kira. Aku baru saja minta tolong kenalan untuk cek latar belakangnya, dan aku dapat kabar yang mengejutkan." Jantung saya berdebar kencang, firasat buruk menyelimuti pikiran saya. Saya langsung duduk tegak, mencengkeram ponsel. "Aku di rumah orang tuaku, Rin. Ceritanya panjang, aku mungkin akan cerai. Ada apa? Langsung katakan saja." Di seberang sana, Rina menghela napas lega, lalu merendahkan suaranya dan mengungkapkan fakta yang mengerikan. "Syukurlah kamu sudah pulang. Budi itu penjudi bola kelas berat, Wi. Dia punya utang di mana-mana, dari bank sampai rentenir. Para preman sudah mau menagih utangnya besok. Seluruh keluarganya itu menjebakmu. Mereka tahu keluargamu berada, jadi mereka menikahimu dengan tujuan utama untuk menguras uang mahar, dan hadiah pernikahan senilai 150 juta rupiah itu, untuk membayar utang anak bajingan mereka. Kamu belum kasih uangnya ke dia, kan?" Setiap kata dari Rina seperti hantaman palu di telinga saya. Saya membeku, rasa dingin menjalar di punggung. Seluruh gambaran sempurna tentang keluarga yang sopan dan baik hati itu terkoyak, menampakkan kebenaran yang kotor dan kejam. Ternyata, sikap Ibu Ratmi yang sengaja menekan saya sejak hari pertama bukan hanya sekadar konflik biasa antara mertua dan menantu. Itu adalah cara untuk menjatuhkan mental saya agar saya patuh menyerahkan semua uang. Ternyata, sikap acuh tak acuh Budi bukanlah karena dia lemah, melainkan sifat asli seorang penipu yang rela menjual pernikahan demi menyelamatkan dirinya dari para penagih utang. Saya bergegas menyibakkan selimut dan berlari ke arah tas yang tergeletak di sudut meja. Tangan saya gemetar saat membuka resleting kantong rahasia di dompet kecil saya. Melihat kartu ATM dan buku tabungan atas nama saya masih ada di sana, barulah saya bisa bernapas lega. Seluruh uang 150 juta rupiah, gabungan dari pemberian orang tua saya sebagai modal dan uang mahar dari pihak Budi, telah saya satukan dalam satu rekening pribadi. Seharusnya, tadi malam saya menyerahkan kartu ini kepada Budi, untuk dikelola bersama sesuai janji kami, tetapi karena terlalu lelah, saya tertidur. Sebuah kebetulan yang luar biasa telah menyelamatkan saya dari jurang kebangkrutan. Saya mendekap dompet itu di dada, air mata kembali mengalir. Bukan karena lemah, tetapi karena amarah dan kepahitan atas kenaifan saya sendiri. Kekejaman keluarga itu jauh melampaui imajinasi seorang gadis yang belum pernah merasakan kerasnya dunia. Saya menelepon Rina kembali, suara saya terdengar lebih tegas dan dingin dari sebelumnya. "Uangnya aman, Rin. Terima kasih banyak. Sekarang aku paham wajah asli keluarga itu. Mereka tidak akan tinggal diam karena gagal mendapatkan uang dariku." Seperti dugaan saya, hanya 2 jam kemudian, suara keributan dan makian terdengar dari ujung gang. Saya melangkah ke teras dan melihat Ibu Ratmi, dengan perban tipis di dahinya, memimpin beberapa bibi dan paman dari pihak Budi berjalan dengan angkuh menuju gerbang rumah saya. Babak baru telah dimulai. Dan kali ini, saya tidak akan mundur selangkah pun. Teriakan cempreng yang memekakkan telinga merobek keheningan pagi. Saya baru saja mengangkat sendok nasi ketika mendengar suara tajam yang familiar dari Ibu Ratmi, terdengar jelas kata demi kata. Beliau berdiri tepat di depan gerbang besi rumah saya, kedua tangan di pinggang, dahinya masih tertempel plester putih. Di belakangnya,
3 atau 4 kerabat dari keluarga Budi berdiri dengan wajah sangar, seolah siap berperang. Tetangga sekitar mulai membuka pintu, berbisik-bisik, dan suara mereka semakin keras. Pak Hardi, Bu Wati, kalau berani, keluar kalian. Biar semua warga sini jadi saksi. Ada yang menantu model begini, baru sehari di rumah mertua sudah berani menyiram air panas ke muka mertuanya, lalu kabur membawa uang pernikahan 150 juta. Penipu, kembalikan uang kami, baru setelah itu silakan kalau mau cerai. Ayah saya, mendengar namanya dipanggil, wajahnya memerah karena marah. Beliau meletakkan sendoknya, bangkit, dan hendak keluar, tetapi ibu saya dengan cepat menahannya. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan amarah, dan dengan lembut memegang tangan ayah. Saya berkata kepada orang tua saya bahwa masalah ini berawal dari saya, dan saya harus menyelesaikannya sendiri. Saya tidak bisa membiarkan nama baik mereka tercoreng dengan tuduhan penipuan. Saya membuka pintu lebar-lebar, melangkah dengan mantap ke halaman, berhadapan langsung dengan tatapan tajam Ibu Ratmi. Melihat saya muncul, mantan ibu mertua saya itu semakin menjadi-jadi. Dia menunjuk-nunjuk wajah saya, meneriakkan kata-kata paling kejam. Dia memfitnah keluarga saya telah menjebak keluarganya, menyebut saya perempuan nakal yang hanya mengincar uang mahar lalu mencari gara-gara agar bisa kabur membawa uang. Kerabat di belakangnya ikut menimpali dengan kata-kata kasar, menuntut saya mengembalikan semua uang dan perhiasan, atau mereka akan lapor polisi. Saya berdiri diam, mendengarkan drama murahan itu sampai selesai. Setelah suara makiannya mulai mereda karena kehabisan napas, barulah saya tersenyum tipis, dan berkata dengan suara yang jelas, dan cukup keras, agar para tetangga yang menonton juga bisa mendengar. Ibu Ratmi, tidak usah bawa-bawa polisi. Saya beritahu ya Bu, uang mahar dan hadiah pernikahan itu diberikan oleh kedua keluarga untuk modal hidup saya, dan sekarang ada di rekening atas nama saya. Saya tidak mengambil sepeser pun uang dari keluarga Ibu, dan belum memakainya sama sekali. Tapi, Ibu mau tahu kenapa saya harus membawa uang itu pergi? Coba tanyakan pada putra kesayangan Ibu, berapa banyak utangnya pada rentenir karena judi bola? Mendengar kata rentenir dan judi bola, wajah Ibu Ratmi langsung pucat pasi. Sikap garangnya tadi lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan. Matanya bergerak gelisah, dia tergagap hendak menyangkal. Tetapi saya tidak memberinya kesempatan. Saya maju selangkah, dan melanjutkan dengan lantang, keluarga Ibu sudah tahu kalau Budi terlilit utang, dan para preman akan segera datang menagih, makanya buru-buru menikahkan saya untuk mengincar uang 150 juta itu demi membayar utangnya, kan? Kemarin Ibu sengaja menekan saya juga tujuannya untuk menjatuhkan mental saya, memaksa saya menyerahkan kartu ATM, benar kan? Sayangnya, saya sudah tahu semuanya. Para Pakde dan Bude yang ikut ke sini mungkin tidak tahu ya kalau cucu kesayangan mereka itu seorang penjudi. Para kerabat yang tadinya ikut berteriak kini terdiam, menatap Ibu Ratmi dengan curiga. Mereka mulai berbisik-bisik, mempertanyakan kebenaran cerita saya. Merasa kedoknya terbongkar di depan umum, Ibu Ratmi malu dan semakin marah. Dia menjerit dan menerjang ke arah saya, hendak mencakar, tetapi sebelum tangannya menyentuh saya, sesosok tubuh tinggi besar telah berdiri di depan saya. Ayah saya, dengan wajah merah padam, melangkah keluar. Beliau menunjuk lurus ke wajah Ibu Ratmi, suaranya menggelegar seperti petir. Berani kamu sentuh seujung rambut anakku, jangan salahkan aku. Keluargamu menipu putriku, menjerumuskannya ke dalam lubang utang anakmu, sekarang masih berani datang ke sini membuat keributan? Uang hasil keringat kami untuk putri kami, jangan harap kamu bisa mengambilnya untuk membayar utang si Budi. Sekarang pergi semua dari sini sebelum saya panggil Pak RT dan polisi untuk menangkap kalian semua karena mengganggu ketertiban. Pergi, amarah ayah saya, ditambah dengan fakta utang Budi yang terungkap, membuat rombongan keluarga Ibu Ratmi benar-benar ketakutan. Mereka saling pandang, lalu diam-diam berbalik dan pergi, meninggalkan Ibu Ratmi seorang diri. Melihat tidak ada lagi yang membelanya, Ibu Ratmi akhirnya menyerah. Sambil mundur, dia terus mengumpat dengan kata-kata tidak jelas, lalu cepat-cepat pergi. Gerbang besi ditutup rapat, meninggalkan tatapan penasaran para tetangga, dan mengembalikan ketenangan yang langka bagi keluarga. Masalah dengan keluarga mertua tampaknya mereda, setelah ayah saya mengusir Ibu Ratmi hari itu. Selama beberapa hari, saya mengurung diri di kamar,
memutus semua komunikasi dengan Budi dan keluarganya, hanya menunggu panggilan dari pengadilan untuk sidang perceraian. Namun, hidup selalu punya kejutan yang tak terduga. Malam itu, ibu memasak gulai ikan mas yang sangat lezat. Biasanya saya sangat suka hidangan ini, tetapi entah kenapa, begitu mencium aromanya, perut saya terasa mual. Saya buru-buru meletakkan sendok, menutup mulut, dan berlari ke kamar mandi untuk muntah. Rasa lelah dan pusing menyerang tubuh saya, membuat saya tidak sanggup berdiri tegak. Ibu, melihat kondisi saya, panik dan berlari menyusul, memijat tengkuk saya. Tatapan ibu menyapu wajah saya yang pucat. Firasat seorang wanita berpengalaman membuatnya terkejut. Ibu segera berlari ke apotek di ujung gang, membeli alat tes kehamilan, dan memberikannya kepada saya. Saya memegang alat tes itu dengan jantung berdebar kencang, tangan saya gemetar tak terkendali. 5 menit menunggu di dalam kamar mandi terasa seperti seabad. Dan kemudian, 2 garis merah yang sangat jelas muncul. Dunia di depan mata saya seakan runtuh. Saya merosot ke lantai keramik yang dingin, air mata mengalir deras. Kenapa harus sekarang? Mengapa sebuah kehidupan baru memilih untuk hadir saat orang tuanya saling membenci? Saat saya sedang berusaha keras untuk lari dari keluarga yang mengerikan itu, jika anak ini lahir, dia akan memiliki seorang ayah penjudi dan penipu. Hidupnya akan jadi seperti apa? Tetapi jika saya menggugurkannya, itu adalah dosa besar yang tidak akan pernah dimaafkan oleh hati nurani saya. Ibu memeluk saya erat, kami berdua menangis terseduh-seduh. Ayah berdiri di ambang pintu, punggungnya yang bungkuk tampak 10 tahun lebih tua. Desahan panjang terdengar di tengah keheningan. Seluruh rumah diselimuti suasana sedih dan putus asa. Ibu menasihati saya untuk tenang. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kehidupan adalah anugerah Tuhan, tidak bisa dibuang begitu saja. Tetapi, jika keluarga Budi tahu saya hamil, mereka pasti akan menggunakan janin ini untuk menyiksa saya, memaksa saya membayar utang Budi. Tidak bisa hanya pasrah menunggu. Keesokan harinya saya memutuskan untuk pergi ke kantor bantuan hukum di kota kabupaten untuk berkonsultasi. Bu Sinta, pengacara wanita yang menangani kasus saya, adalah seorang wanita yang sangat cerdas, tenang, dan pengertian. Setelah mendengar seluruh cerita saya, dari utang rentenir, kekerasan dalam rumah tangga, hingga fakta bahwa saya baru saja mengetahui kehamilan saya, Bu Sinta menyatukan kedua tangannya, berpikir sejenak, lalu mulai menganalisis. Mbak Dewi, saya sangat memahami kondisi Mbak. Menurut hukum, perceraian sepihak saat istri sedang hamil tetap bisa diproses. Tetapi akan memakan waktu lebih lama, dan prosedurnya cukup rumit, apalagi jika pihak suami sengaja mempersulit. Budi dan keluarganya sedang butuh uang. Mereka pasti tidak akan mudah menandatangani surat cerai tanpa mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi, lanjutnya, Mbak Dewi memegang kartu truf yang sangat kuat, yaitu bayi di dalam kandungan Mbak. Saya menatapnya bingung. Bu Sinta menuangkan segelas air hangat untuk saya. Nada bicaranya berubah menjadi lebih tegas. Keluarga di pedesaan dengan pemikiran tradisional seperti keluarga Ibu Ratmi biasanya sangat mendambakan cucu, terutama cucu laki-laki untuk penerus garis keturunan. Budi adalah anak laki-laki satu-satunya. Mereka bisa saja kejam pada menantu, tetapi mereka tidak akan pernah mau kehilangan darah daging mereka. Saran saya, gunakan kehamilan ini sebagai alat tawar. Saat sidang mediasi di pengadilan, katakan dengan tegas bahwa jika Budi tidak mau menandatangani surat cerai, Mbak akan segera menggugurkan kandungan. Pukul langsung kelemahan psikologis mereka yang haus akan cucu. Hanya rasa takut kehilangan penerus yang bisa membuat mereka patuh dan melepaskan Mbak. Mendengar saran pengacara itu, saya bergidik ngeri. Menggunakan anak saya sendiri yang belum lahir sebagai umpan ancaman, perbuatan ini terasa begitu kejam bagi seorang ibu. Tetapi setelah saya pikirkan lagi, jika saya bersikap lunak, jika saya menunjukkan kelemahan dan rasa cinta pada bayi ini, keluarga Budi akan memanfaatkan titik lemah itu untuk menghancurkan saya sampai ke tulang. Saya tidak bisa mengubur masa muda saya bersama seorang penjudi, dan saya juga tidak bisa membiarkan anak saya lahir di lingkungan yang penuh tipu daya dan kekejaman. Saya mengepalkan tangan, dan mengangguk setuju dengan rencana Bu Sinta. Sebuah perang psikologis yang sengit menanti saya, dan saya harus menjadi pemenangnya. Hari sidang mediasi di pengadilan negeri tiba bersamaan dengan langit yang mendung, seolah menandakan badai akan datang.
Saya mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat rapi, membawa semua dokumen identitas, bukti-bukti utang budi yang diberikan Rina, dan juga hasil USG yang masih baru. Orang tua saya ingin ikut mendampingi, tetapi saya menolak dengan tegas. Ini adalah pertarungan saya, dan saya harus menghadapinya sendiri. Budi datang terlambat 30 menit, penampilannya kuyu, berewokan, dan bau asap rokok bercampur alkohol murah menguar dari pakaiannya. Berlawanan dengan penampilannya yang berantakan, sikapnya sangat arogan. Begitu melihat saya duduk di bangku tunggu, dia menyeringai, duduk di sebelah saya, dan menyilangkan kakinya dengan angkuh. Kamu pikir cerai itu gampang? Biar aku beritahu, aku punya utang lebih dari 200 juta. Para preman itu sudah mengancam akan menghabisiku. Kalau kamu mau aku tanda tangan, siapkan 150 juta uang mahar itu. Kalau tidak ada uang, kita akan tetap jadi suami istri selamanya. Aku tidak bisa hidup tenang, kamu juga jangan harap bisa. Kata-kata Budi bagaikan racun. Dia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun, tidak peduli pada harga diri keluarga, hanya fokus memeras uang untuk menyelamatkan nyawanya. Saya menatap pria di hadapan saya dengan rasa jijik yang luar biasa. Saya tidak marah, tidak menangis, hanya dengan tenang membuka tas, mengeluarkan lembar hasil USG, dan meletakkannya dengan keras di atas meja. Budi, lihat ini baik-baik. Aku hamil hampir 6 minggu. Ini darah dagingmu. Budi tertegun. Dia mengambil kertas itu, matanya yang cekung melotot membaca kesimpulan dokter. Tangannya sedikit gemetar, secercah harapan muncul di mata seorang penjudi itu. Dia melempar kertas itu ke meja dan tertawa sinis, seolah telah menemukan kelemahan saya. Oh, jadi kamu hamil? Bagus. Artinya kamu makin tidak bisa cerai. Kamu pikir perempuan yang sudah dicerai sambil membawa perut buncit masih ada yang mau? Kalau kamu tahu diri, cepat siapkan uang untuk bayar utangku, pulang ke rumah, dan minta maaf pada ibu. Nanti akan aku pertimbangkan agar kamu bisa melahirkan dengan selamat. Saya menatap matanya yang serakah, suara saya tajam dan dingin seperti es. Kamu salah, Budi. Aku membawa kertas ini bukan untuk memohon padamu, bukan juga untuk meminta belas kasihan. Aku beri kamu waktu 5 menit. Pilihannya 2, kamu tanda tangani surat cerai ini dan bebaskan aku, atau aku akan langsung pergi dari pengadilan ini ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan ini sekarang juga. Aku lebih baik menanggung dosa membunuh anakku sendiri daripada membiarkannya lahir dengan ayah seorang sampah masyarakat sepertimu. Rasa percaya diri dan arogansi Budi seketika hancur. Mulutnya ternganga, menatap saya seolah saya adalah monster. Dia tidak menyangka gadis yang tadinya dianggapnya penurut bisa mengucapkan kata-kata setajam itu. Dia tahu saya tidak main-main. Tatapan mata saya yang penuh tekad menunjukkan bahwa saya siap melakukan apapun untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya. Hasrat keluarganya akan seorang cucu kini menjadi titik lemah mereka. Kehilangan kendali, Budi buru-buru menelepon ibunya. Suara cempreng Ibu Ratmi terdengar dari speaker ponsel, penuh kepanikan. Ya Gusti, Budi, cepat tanda tangani saja. Selamatkan cucu ibu, kamu satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini. Menantu bisa dicari lagi, tapi cucu kandung tidak ada gantinya. Jangan biarkan dia membunuhnya. Tanda tangani, nanti kita urus hak asuh anaknya belakangan. Cepat. Teriakan ibunya menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa perlawanan Budi. Dia menutup telepon, tangannya gemetar saat mengambil pulpen. Dia menggeretakkan giginya, menatap saya dengan penuh kebencian, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan petugas pengadilan, Budi dengan terpaksa menandatangani surat persetujuan cerai. Saya mengambil kertas itu dengan hati-hati, memeriksa tanda tangannya, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam tas. Saat itu, sebuah batu besar seakan terangkat dari dada saya. Saya bangkit berdiri, tanpa menoleh lagi ke arah Budi, dan melangkah keluar dari ruang mediasi. Di luar, hujan deras mulai turun, membersihkan udara yang pengap. Mulai hari ini, saya resmi terbebas dari belenggu bernama pernikahan, siap memulai perjalanan baru yang penuh tantangan, tetapi juga penuh kebebasan. Melangkah keluar dari gerbang pengadilan, hujan turun begitu deras. Butiran air yang besar menghantam wajah saya, terasa dingin, tetapi tidak sedingin rasa sakit yang mengoyak hati. Memegang surat persetujuan cerai, saya tahu saya telah memenangkan pertarungan untuk kebebasan saya.
tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Saya memberhentikan sebuah taksi dan memintanya untuk mengantar saya langsung ke rumah sakit bersalin. Di dalam mobil, tangan saya tanpa sadar mengelus perut yang masih rata, hati seorang ibu terasa sesak. Keputusan untuk menggugurkan darah daging saya sendiri adalah hal terkejam yang pernah saya lakukan seumur hidup. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Jika anak ini lahir, saya akan menjerumuskannya ke dalam tragedi tanpa akhir, menyandang nama anak seorang penjudi, dan memiliki nenek yang jahat. Saya memejamkan mata, dalam hati meminta maaf pada kehidupan kecil yang belum sempat terbentuk. Maafkan ibu, nak. Di kehidupan ini, kita tidak berjodoh. Semoga kamu bisa terlahir kembali di keluarga yang lebih damai dan bahagia. Lorong rumah sakit berbau desinfektan. Saya mengurus administrasi lalu duduk termenung di bangku tunggu. Saat suster memanggil nama saya melangkah dengan kaki yang terasa berat. Prosesnya berlangsung cepat, tetapi rasa sakit fisik dan kekosongan jiwa terus menghantui. Saat saya sadar di ruang pemulihan, bantal saya sudah basah oleh air mata. Semua ikatan terakhir dengan Budi dan keluarganya telah putus sepenuhnya. Saya bangkit, membayar biaya rumah sakit, lalu pulang dengan hati yang hancur tetapi penuh keteguhan. Setibanya di desa, segalanya terasa berbeda. Kisah seorang pengantin yang pulang setelah sehari menikah dan menyiram mertuanya dengan kuah panas telah menjadi topik terhangat. Keluarga Ibu Ratmi, yang marah karena gagal mendapatkan uang dan dipaksa bercerai, menyebarkan desas-desus bahwa saya adalah wanita jalang. Ibu Ratmi mengarang cerita bahwa saya punya selingkuhan dan sengaja menjebak anaknya untuk menguasai uang 150 juta. Para tetangga yang tidak tahu kebenarannya hanya bisa saling menyebarkan gosip. Setiap kali ibu saya pergi ke pasar, beliau harus menahan tatapan sinis dan bisikan di belakangnya. Ayah saya, yang sangat menjaga kehormatan, hanya bisa diam merokok di teras. Di saat yang sama, Rina menelepon, mengabarkan bahwa para rentenir sudah kehilangan kesabaran. Mereka datang beramai-ramai membawa cat semprot dan kayu, merusak gerbang rumah Ibu Ratmi untuk menagih utang. Budi, karena takut, telah kabur di tengah malam, meninggalkan ibu dan adiknya menanggung akibatnya. Keluarga itu kini hidup dalam ketakutan. Mendengar kabar itu, saya tidak merasa senang, hanya lelah. Lingkaran setan utang dan dendam mereka secara tidak langsung telah menyeret nama baik keluarga saya ke dalam lumpur. Melihat orang tua saya yang sudah berumur harus menanggung cemoohan karena saya, hati saya terasa sakit. Bertahan di desa saat ini bukanlah pilihan yang baik. Saya butuh tempat baru untuk menyembuhkan luka dan, yang lebih penting, saya harus pergi agar gosip mereda dan orang tua saya bisa hidup tenang. Malam itu, saat makan malam, saya meletakkan sendok dan garpu, meraih tangan ibu yang kasar, dan berkata, "Bapak, Ibu, selama saya di sini, gosip tidak akan pernah berhenti. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu mendengar kata-kata yang tidak enak. Besok saya putuskan untuk pergi ke Jakarta mencari kerja. Saya punya ijazah, punya sedikit pengalaman. Saya yakin bisa menghidupi diri sendiri. Bapak dan Ibu jaga kesehatan di rumah ya, nanti kalau keadaan sudah tenang, saya akan sering pulang." Ayah saya terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Beliau mengerti putrinya butuh lingkungan baru untuk memulai kembali. Ibu saya, dengan mata berkaca-kaca, sibuk menyiapkan pakaian saya, memasukkan beberapa toples abon dan kering tempe ke dalam koper. Keesokan paginya, saya menyeret koper hitam yang sama dan naik bus jurusan Jakarta, meninggalkan di belakang semua cibiran pedas, meninggalkan masa lalu yang tragis. Saya menatap ke depan, ke arah gedung-gedung tinggi dan sebuah awal yang baru. Bus berhenti di terminal Kampung Rambutan, saat matahari sudah di atas kepala. Panasnya Jakarta yang menyengat terasa membakar kulit. Saya menyeret koper di tengah keramaian, suara klakson riuh memekakkan telinga. Melalui kenalan, saya menemukan sebuah kamar kos di gang sempit di daerah Palmerah. Kamarnya hanya seluas 10 meter persegi, beratap seng, hanya ada kasur lipat, kipas angin tua, dan sudut kecil untuk memasak. Malam pertama di kota asing, panas dari atap seng membuat saya tidak bisa tidur. Menatap langit-langit yang penuh noda, rasa sepi dan sedih menyergap, tetapi saya menggigit bibir, berjanji pada diri sendiri untuk kuat. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan. Saya menyebar lamaran kerja kemana-mana. Dengan ijazah sarjana ekonomi,
Saya berharap bisa mendapatkan pekerjaan kantoran. Tetapi tidak mudah. Ada yang menolak karena saya kurang pengalaman, ada yang menolak karena status saya yang baru bercerai, khawatir akan merepotkan. Uang saku semakin menipis. Ada saatnya saya merasa putus asa, tetapi bayangan wajah sedih orang tua di kampung halaman mendorong saya untuk terus maju. Akhirnya, keberuntungan datang. Saya dipanggil wawancara untuk posisi staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor. Yang mewawancarai saya adalah Bu Tika, kepala HRD. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya ramah, suaranya hangat. Melihat CV saya, beliau tidak terlalu fokus pada pengalaman teknis, tetapi lebih banyak bertanya tentang kehidupan pribadi saya. Dengan sebuah kepercayaan yang aneh, saya menceritakan sebagian kisah sedih saya. Setelah mendengar cerita saya, Bu Tika mengangguk, tersenyum, dan berkata, pekerjaan administrasi butuh ketelitian dan kerja keras. Saya melihat di dalam diri kamu ada tekad seseorang yang ingin memulai hidup baru. Besok kamu bisa mulai kerja. Gaji awal mungkin belum tinggi. Tapi kalau kamu bekerja dengan baik, perusahaan tidak akan mengecewakan. Kata-kata Bu Tika bagaikan air sejuk di tengah gurun. Saya memulai pekerjaan dengan penuh semangat. Semua tugas, dari mengetik dokumen, mengatur arsip, hingga membantu departemen lain, saya kerjakan dengan cepat dan teliti. Saya sering datang lebih awal dan pulang paling akhir. Kerja keras saya mulai mendapat pengakuan dari rekan kerja, terutama Bu Tika. Beliau bukan hanya atasan, tetapi sudah seperti kakak sendiri. Mengetahui saya tinggal di kos yang kurang layak, beliau membantu saya mencari kamar yang lebih baik dan aman di dekat rumahnya. Akhir pekan, beliau sering mengundang saya makan, berbagi resep, dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Berkat kebaikannya, luka hati saya perlahan sembuh. Saya mulai bisa tersenyum lagi. Kehidupan saya mulai stabil dan penuh harapan. Saya pikir badai telah berlalu. Kehidupan tenang saya berlangsung selama 3 bulan, sampai sebuah berita mengejutkan datang. Saat istirahat makan siang, saya mendapat telepon dari Rina. Suaranya panik. Dewi, kamu tahu berita? Budi ditangkap polisi. Pagi ini dia dijemput di rumahnya karena kasus penipuan dan penggelapan. Katanya dia memalsukan sertifikat tanah milik warga desa untuk digadaikan demi bayar utang judinya. Satu desa geger. Saya terkejut hingga pulpen yang saya pegang jatuh. Meskipun saya sudah menduga akhir dari seorang penjudi, saya tidak menyangka Budi akan senekat itu. Hukum karma sedang berjalan. Saya menarik napas, berpesan pada Rina untuk terus mengabari, lalu menutup telepon. Saya berkata pada diri sendiri bahwa urusannya sudah tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Tetapi saya meremehkan betapa tidak tahu malunya keluarga Ibu Ratmi. 2 hari kemudian, saat saya sedang berada di lobi kantor, sesosok tubuh yang familiar menerobos masuk. Itu Ibu Ratmi. Badannya kurus kering, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan. Entah bagaimana caranya, dia berhasil menemukan alamat kantor saya. Begitu melihat saya, matanya berbinar. Dia menerjang ke arah saya, menarik-narik ujung kemeja saya, menangis meraung-raung. Dewi, Ibu mohon, tolong Budi, nak. Dia ditangkap polisi, katanya hukumannya berat. Bisa belasan tahun penjara. Kamu masih punya uang 150 juta itu, kan? Tolong pakai uang itu untuk ganti rugi para korban agar mereka mencabut laporannya. Kalau kamu tidak menolongnya, keluarga kita akan habis. Nak, tangisan dan teriakannya menggema di seluruh lobi, menarik perhatian semua orang. Beberapa rekan kerja saya yang baru kembali dari makan siang berhenti dan menatap kaget. Tiba-tiba, Ibu Ratmi bersimpuh di lantai, memeluk kaki saya, dan membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Permohonannya yang menyayat hati membuat orang-orang yang tidak tahu cerita mulai menatap saya dengan sinis, menganggap saya menantu durhaka. Didorong ke situasi yang sulit di depan umum, hati saya berdebar karena marah. Kenangan pahit akan tamparan di hari pertama pernikahan kembali muncul. Saya tahu ini hanya akal-akalannya. Untuk memanfaatkan simpati orang banyak agar saya mau mengeluarkan uang. Saya menenangkan diri, dengan paksa melepaskan tangannya dari kaki saya, dan mundur selangkah. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin dan tegas. Bu Ratmi, bangun. Tidak usah bersandiwara. Saya dan putra Anda sudah bercerai.
Secara hukum kami sudah tidak ada hubungan apa-apa. Uang saya adalah pemberian orang tua saya, tidak ada hubungannya dengan keluarga ibu. Putra ibu berjudi, menipu, melanggar hukum, maka dia harus menanggung akibatnya. Jangan harap saya akan mengeluarkan sepeser pun untuk keluarga yang sudah menginjak-injak saya. Mendengar itu, Ibu Ratmi sadar usahanya sia-sia. Wajahnya langsung berubah. Dia berhenti menangis, melotot, dan mulai mengumpat dengan kata-kata paling kotor. Tidak ingin membuat keributan lebih lama, saya meminta bantuan Satpam. Pak, tolong bantu saya antar ibu ini keluar. Beliau bukan karyawan di sini dan membuat keributan. Para Satpam segera bertindak. Ibu Ratmi meronta-ronta sambil terus memaki sampai akhirnya didorong keluar dari gedung. Setelah pintu kaca tertutup, saya menghela napas lega, merapikan pakaian, dan meminta maaf kepada rekan-rekan kerja. Butika, yang menyaksikan kejadian itu, menepuk bahu saya dengan tatapan penuh pengertian. Saya tahu, saya baru saja melewati sebuah ujian mental yang berat. Dewi yang lemah dan penurut telah mati, digantikan oleh wanita yang berani berdiri untuk melindungi dirinya sendiri. Jakarta menyambut saya dengan hujan musim panas yang datang dan pergi, menyisakan kesejukan. Pekerjaan di kantor berjalan seperti biasa. Sejak mengusir Ibu Ratmi, saya yakin dia tidak akan berani mengganggu saya lagi. Namun, saya salah. Kekejamannya melampaui batas moral yang bisa saya bayangkan. Jumat sore, telepon saya berdering. Itu nomor ibu. Firasat buruk menyelimuti saya. Begitu telepon diangkat, saya mendengar ibu menangis terseduh-seduh. Dewi, pulang nak, cepat, nenekmu masuk rumah sakit. Tadi pagi Ibu Ratmi datang ke rumah nenek, dia maki-maki, bilang kamu pembawa sial, menipu, dan menjebloskan Budi ke penjara. Nenekmu dengar semua itu, beliau syok, lalu pingsan. Tekanan darahnya naik drastis, dokter bilang kondisinya kritis. Jantung saya serasa diremas. Nenek saya sudah berusia 80-an, kesehatannya rapuh. Beliau adalah orang yang paling saya sayangi. Darah saya mendidih. Kesabaran saya sudah habis. Ibu Ratmi, karena gagal mendapatkan uang dari saya, melampiaskan amarahnya pada seorang wanita tua yang tak berdaya. Perbuatannya bukan lagi hina, tapi sebuah kejahatan. Saya segera meminta izin cuti darurat pada Butika. Beliau langsung menyetujuinya. Saya menyambar tas, naik taksi ke terminal, dan mengambil bus paling pagi menuju kampung halaman. Di sepanjang perjalanan, hati saya gelisah. Kali ini, saya tidak akan mengalah. Saya harus mencabut akar kejahatan keluarga itu untuk melindungi orang-orang yang saya cintai. Tiba di rumah sakit kabupaten, hari sudah gelap. Ayah dan ibu duduk lesu di depan ruang UGD. Ayah menatap saya dengan mata yang merah karena lelah dan marah. Ibu menangis di bahu saya. Dokter mengatakan nenek sudah melewati masa kritis, tetapi harus dirawat intensif. Melihat nenek terbaring lemah dengan selang di mana-mana, air mata saya tumpah. Rasa bersalah karena masalah saya telah menyusahkan keluarga begitu besar. Saya menyeka air mata, menyuruh orang tua saya untuk menjaga nenek. Saya pamit pulang untuk mengambil pakaian, tetapi tujuan saya yang sebenarnya bukan itu. Saya membuka laptop, mengunduh semua bukti yang dikirim Rina, bukti transfer utang judi Budi, pesan-pesan dia memeras uang, dan transaksi penipuannya. Saya mencetak semuanya menjadi satu bundel tebal. Saya naik ojek langsung ke rumah Ibu Ratmi. Rumah tingkat 2 yang dulu menjadi kebanggaannya kini tampak suram, gerbangnya penuh coretan cat merah bertuliskan bayar utang. Saya menggedor pintu dengan keras. Ibu Ratmi membuka pintu. Melihat saya, wajahnya pucat. Dia hendak memaki, tetapi saya lebih dulu melemparkan bundel kertas itu ke wajahnya. Baca itu baik-baik. Saya sudah berusaha menghindar, tapi ibu yang memaksa saya. Ibu berani menyentuh nenek saya sampai beliau masuk rumah sakit. Ibu pikir saya tidak punya cara untuk melawan? Di dalam kertas itu ada semua bukti kejahatan anak ibu. Kalau mulai besok ibu atau siapapun dari keluarga ini berani mengganggu keluarga saya lagi, semua bukti ini akan saya serahkan langsung ke polisi. Biar anak ibu membusuk di penjara, dan saya juga akan menuntut ibu atas pencemaran nama baik. Ibu percaya? Amarah dan bukti-bukti tak terbantahkan itu meruntuhkan sisa-sisa kesombongan Ibu Ratmi. Beliau jatuh terduduk, wajahnya pucat tanpa darah. Rasa takut yang luar biasa terlihat di matanya.
Dia tahu telah salah memilih lawan. Saya meninggalkan wanita jahat yang gemetar itu, berbalik, dan melangkah pergi tanpa menoleh. Saya berjanji pada diri sendiri untuk menjadi lebih kuat, karena perang untuk melindungi kehormatan keluarga baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, kesehatan nenek saya membaik dan beliau diizinkan pulang. Saya meminta izin bekerja dari rumah selama seminggu untuk merawatnya. Saya pikir, setelah ancaman malam itu, keluarga Budi akan diam. Tetapi mereka beralih menyerang saya di media sosial. Suatu pagi, Rina berlari ke rumah saya, menunjukkan ponselnya. "Wih, lihat ini, mereka keterlaluan. Mereka pakai akun palsu untuk menjelek-jelekan kamu di grup Facebook warga kabupaten." Saya melihat sebuah postingan panjang dengan judul yang provokatif, menceritakan kisah fiktif tentang seorang menantu berinisial D yang mata duitan, menipu uang pernikahan, lalu kabur. Penulisnya bahkan menuduh saya menggunakan ilmu hitam untuk membuat suaminya terjerumus ke dalam judi hingga masuk penjara. Di bawahnya, ribuan komentar caci maki dari netizen yang tidak tahu apa-apa. Membaca fitnah itu, hati saya sakit. Lidah memang lebih tajam dari pedang. Ibu saya menangis saat tahu. Ayah hanya bisa diam dengan tatapan sedih. Saya menarik napas dalam-dalam. Jika saya diam, orang akan menganggap fitnah itu benar. Saya tidak bisa membiarkan orang tua saya menanggung malu. "Rin, bantu aku," kata saya dengan tekad. "Aku harus menulis klarifikasi di akunku dan mengirimkannya ke semua grup itu. Aku tidak akan membiarkan mereka memutarbalikkan fakta." Kami berdua langsung menyusun tulisan. Saya menceritakan semuanya dari awal. Melampirkan foto wajah saya yang lebam bekas tamparan, bukti transfer utang judi Budi, surat cerai dari pengadilan, hingga surat penangkapan Budi dari kepolisian. Saya menulis dengan jujur, tanpa caci maki. Kurang dari 1 jam setelah diunggah, postingan saya viral. Kekuatan kebenaran, didukung oleh bukti-bukti yang kuat, langsung membalikkan keadaan. Netizen yang cerdas segera menyadari siapa korban sebenarnya. Kolom komentar berbalik arah, penuh dengan dukungan untuk saya dan hujatan untuk keluarga Budi. Postingan fitnah tentang saya dilaporkan beramai-ramai hingga dihapus oleh Facebook. Keluarga Budi, karena malu, terpaksa menonaktifkan semua akun media sosial mereka. Badai di dunia maya akhirnya reda. Orang tua saya bisa bernapas lega. Saya berhasil membersihkan nama baik saya. Tetapi saya tidak tahu bahwa kemarahan netizen akan memicu kejadian yang lebih buruk di dunia nyata. Kemenangan di media sosial memberikan ketenangan sesaat. Warga desa kini memahami keadaan saya. Nenek saya pun semakin sehat. Saya sudah bersiap untuk kembali ke Jakarta. Namun, pada pagi hari keberangkatan saya, sebuah musibah menimpa. Pagi itu, ayah saya pergi ke pasar kecamatan dengan sepeda tuanya untuk membeli daging. Menurut saksi mata, saat ayah hendak pulang, segerombolan preman bertato menghadangnya. Pemimpinnya adalah Agus, adik kandung Ibu Ratmi, paman Budi. Dia adalah preman terkenal di daerah itu, bisnisnya adalah rentenir dan jasa keamanan. Postingan viral saya ternyata tidak hanya mempermalukan keluarga Budi, tetapi juga mengganggu bisnis ilegal Agus. Karena dendam, Agus melampiaskannya pada ayah saya. Dia mencengkeram kerah baju ayah, memakinya, menyalahkan keluarga saya atas kehancuran keluarga kakaknya. Ayah saya, meskipun seorang yang sabar, tidak takut. Beliau menjawab dengan tegas, "Siapa yang berbuat jahat, dia yang akan menanggung akibatnya." Mendengar itu, Agus marah dan langsung memukul wajah ayah. Pukulan keras itu membuat ayah terjatuh. Sepedanya terlempar, belanjaannya berceceran. Tidak berhenti di situ, Agus menendang tubuh ayah beberapa kali sebelum pergi bersama anak buahnya. Saat saya mendapat kabar, dunia saya serasa runtuh. Saya dan ibu langsung bergegas ke puskesmas. Melihat ayah terbaring dengan wajah lebam dan bibir berdarah, hati saya hancur. Ayah, meskipun kesakitan, berusaha tersenyum. "Bapak tidak apa-apa, Wi, hanya luka luar. Kamu tetaplah berangkat ke Jakarta, jangan tunda pekerjaanmu." Air mata saya mengalir deras. Rasa bersalah memenuhi dada saya. Jika bukan karena saya, ayah tidak akan mengalami ini. Seumur hidupnya, beliau adalah petani jujur yang tidak pernah punya musuh. Kini, di usia senjanya, beliau harus dipukuli oleh preman hanya karena membela saya. Saya menggenggam tangan ayah.
Kebencian dalam diri saya membeku menjadi tekad yang dingin. Saya sadar, melawan orang seperti Agus tidak cukup dengan hukum dan opini publik. Mereka hanya mengerti bahasa kekerasan. "Pak, maafkan saya. Tapi Bapak tenang saja. Saya janji akan menuntut keadilan untuk Bapak. Saya tidak akan lari lagi." Saya melangkah keluar, menyeka air mata. Wajah saya mengeras. Saya menelepon Rina. "Saya butuh semua informasi tentang sarang Agus, saya sudah cukup mundur. Kali ini, saya akan masuk ke sarang harimau dan memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri." Perjalanan ke Jakarta ditunda. Pertarungan terakhir di kampung halaman baru saja dimulai. Duduk di luar puskesmas, amarah dalam diri saya telah berubah menjadi es yang tajam dan dingin. Saya tahu menangis tidak ada gunanya. Preman seperti Agus hanya bisa dilawan dengan cara yang lebih cerdik. Saya meminta Rina mencari tahu semua informasi tentang bisnis ilegal Agus. Dengan koneksi yang dimilikinya, dalam setengah hari Rina berhasil memberikan saya sebuah berkas yang sangat berharga. Ternyata, Agus adalah otak di balik semua utang budi. Dialah bandar judi dan rentenir yang menjerumuskan keponakannya sendiri demi keuntungan. Semua bukti transaksi dari Budi ke Agus berhasil dikumpulkan Rina. Sore itu, saya nekat mendatangi tempat usaha Agus, sebuah toko gadai yang menjadi kedoknya. Di dalam, Agus sedang duduk santai dikelilingi anak buahnya. Melihat saya datang, dia menyeringai. "Wah, datang juga kamu. Mau minta maaf untuk bapakmu yang keras kepala itu?" Saya tidak goyah. Dengan tenang, saya melempar bundel berkas tebal yang saya bawa ke atas mejanya. "Buka matamu dan lihat baik-baik apa itu." Wajah Agus berubah saat dia membolak-balik kertas di tangannya. Dari angkuh, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia melihat semua bukti transaksinya, pesan-pesan dia menyuruh Budi menipu, semuanya terpampang jelas. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Saya mencondongkan tubuh ke depan, suara saya dingin. "Semua dokumen aslinya sudah saya titipkan pada teman. Jika terjadi sesuatu pada keluarga saya, atau jika kamu berani muncul lagi di dekat rumah saya, semua berkas ini akan langsung saya kirim ke Polda. Kejahatanmu cukup untuk membuatmu mendekam di penjara puluhan tahun." Mendengar kata penjara, Agus hancur total. Anak buahnya terdiam ketakutan. Dengan gemetar, Agus berdiri dan memohon ampun. "Mbak, saya mohon, jangan, Mbak. Saya salah. Saya kilaf." Saya menatapnya dengan dingin dan memberikan 2 syarat. Pertama, dia dan seluruh keluarga Ibu Ratmi harus enyah dari kehidupan keluarga saya. Kedua, sore itu juga dia harus datang ke puskesmas untuk meminta maaf pada ayah saya. Jika dia melanggar, saya tidak akan segan-segan. Agus mengangguk panik. Kurang dari 1 jam kemudian, semua orang di puskesmas terheran-heran melihat preman paling ditakuti di kota itu datang membawa keranjang buah, membungkuk 90 derajat di hadapan ayah saya, dan memohon maaf sambil menampar pipinya sendiri. Ayah saya, dengan wibawanya, tidak menerima hadiahnya, dan hanya menyuruhnya pulang untuk menjadi orang yang lebih baik. Melihat pemandangan itu, semua beban di hati saya terangkat. Saya tahu, mulai hari itu, keluarga saya akan benar-benar hidup dengan tenang. Melewati badai yang bertubi-tubi, pandangan hidup saya berubah. Melihat rambut ayah yang semakin memutih, dan tangan ibu yang semakin keriput, saya sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga dari kebersamaan keluarga. Saya tidak ingin lagi hidup merantau, hanya pulang sesekali. Saya memutuskan untuk tinggal dan membangun hidup baru di kampung halaman. Saya menelepon Butika dan mengutarakan niat saya untuk mengundurkan diri. Butika sangat memahami dan mendukung keputusan saya. Beliau berkata bahwa kedamaian batin adalah yang terpenting. Dengan seluruh uang 150 juta yang berhasil saya selamatkan, saya merencanakan sebuah usaha. Daerah tempat tinggal saya cukup ramai tetapi belum ada tempat sarapan yang bersih dan enak. Nenek saya pernah mengajari resep soto ayam Lamongan yang sangat lezat. Saya memutuskan untuk membuka warung soto dengan resep warisan itu. Saya menyewa sebuah tempat kecil di pertigaan jalan, merenovasinya menjadi tempat yang bersih dan cerah. Papan nama warung soto Mbak Dewi dipasang dengan bangga. Setiap hari, seluruh keluarga sibuk mempersiapkan dagangan. Ibu pergi ke pasar subuh-subuh, ayah membantu membersihkan ayam, dan saya bertanggung jawab meracik bumbu dan memasak kuah soto yang gurih.
Di hari pembukaan, aroma soto yang sedap menyebar ke seluruh penjuru desa. Awalnya, pelanggan datang karena penasaran dan ingin mendukung. Tetapi setelah mencicipi kuah soto yang segar dan kaya rasa, mereka langsung jatuh cinta. Dari mulut ke mulut, warung saya menjadi tempat sarapan paling ramai di daerah itu. Pekerjaan ini memang melelahkan, tetapi saya merasa sangat bahagia. Pendapatan warung terus meningkat, jauh melampaui gaji kantoran saya di Jakarta. Saya menjadi seorang pengusaha kecil yang mandiri dan percaya diri. Ayah dan ibu tampak jauh lebih bahagia. Kesehatan nenek pun pulih total. Melihat keluarga berkumpul di meja makan setiap malam, tertawa bersama setelah seharian bekerja, saya bersyukur pada Tuhan. Badai akhirnya benar-benar berlalu, digantikan oleh kehidupan damai yang selalu saya impikan. Waktu berlalu tanpa terasa. Bertahun-tahun telah lewat sejak hari di mana saya meninggalkan rumah mertua. Warung soto Mbak Dewi kini sudah sangat mapan. Saya harus mempekerjakan 2 karyawan untuk membantu. Ayah dan ibu sudah pensiun, menikmati masa tua mereka. Saya sendiri telah menjadi wanita yang lebih dewasa dan tenang. Bekas luka masa lalu telah pudar, menyisakan wajah yang cerah dan damai. Suatu sore di musim kemarau, saat warung sudah sepi, seorang pria masuk dengan langkah yang terseok-seok. Saya tertegun sejenak sebelum menyadari siapa dia. Itu adalah Budi. Pria yang dulu gagah dan kejam itu kini tampak sangat menyedihkan. Badannya kurus dan kuyu, wajahnya penuh penderitaan bekas kehidupan di penjara. Rambutnya yang tipis sudah banyak beruban, pakaiannya lusuh dan sobek. Kakinya tampak pincang. Dia baru saja bebas dari penjara beberapa hari yang lalu, kembali tanpa apa-apa, dengan masa depan yang suram. Budi berdiri dengan canggung di sudut warung, tidak berani menatap saya. Kesombongan dan keserakahan yang dulu ada padanya telah lenyap, hanya menyisakan rasa rendah diri dan malu yang mendalam. Saya hanya diam menatapnya. Anehnya, tidak ada lagi rasa benci atau marah di hati saya. Yang ada hanyalah desahan panjang untuk nasib seseorang yang salah jalan. Hukum karma telah bekerja. Setelah hening beberapa saat, Budi akhirnya bicara dengan suara serak dan bergetar. Dewi, aku minta maaf. Maafkan aku dan ibuku yang telah menyakitimu dan keluargamu. Selama di penjara, aku banyak merenung. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku hanya ingin melihatmu hidup dengan baik dan mengucapkan kata maaf ini. Setelah berkata begitu, Budi berbalik dan berjalan tertatih-tatih keluar dari warung. Punggungnya yang bungkuk dan kesepian perlahan menghilang di tikungan jalan. Keluarganya kini hancur, ibunya sakit-sakitan, dan dia sendiri menyandang status mantan narapidana. Saya menatap kepergiannya, lalu meletakkan lap di atas meja. Tanpa sadar, sebuah senyum tulus terukir di bibir saya. Senyum kelegaan dan pengampunan. Senyum karena telah melepaskan semua beban masa lalu. Permintaan maafnya yang terlambat adalah penutup dari babak kelam dalam hidup saya. Semua dendam dan sakit hati telah terbang bersama angin. Langit mulai memerah, senja turun mewarnai desa yang damai. Saya membersihkan warung, mematikan lampu, dan menarik pintu besi. Besok adalah hari yang baru. Di rumah, orang tua saya menunggu dengan hidangan makan malam yang hangat. Hidup saya sekarang hanya akan dipenuhi oleh hari-hari yang cerah, penuh kebebasan, dan cinta kasih. Saya menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar pedesaan, dan melangkah cepat menuju rumah, tempat di mana kedamaian sejati berada.